Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jos Grab Nur Seri. Pada video kali ini yang saya akan bahas adalah salah satu pertanyaan dari rekan kita. Jadi yang ditanyakan adalah anggur jika dibuahkan di usia dini aman tidak? Aman dalam hal ini artinya kelangsungan hidupnya masih bagus atau tidak, atau setelah berbuah tanaman ini mati, atau kualitas buahnya seperti apa ketika kita buahkan di usia dini. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut, bahwa anggur ini kita buahkan di usianya 3 bulan. Saya tanam di dalam pot 100 liter ini. Jadi untuk kawan-kawan yang baru mengikuti video saya terkait dengan pohon ini, bisa disimak di video saya sebelumnya pada pohon ini yang berjudul membuahkan anggur di usia 3 bulan di channel saya. Dan hari ini buahnya sudah kita panen. Sudah habis seperti ini. Dan ini kita sudah istirahat 3 minggu setelah buah dipanen. Saya aplikasikan pupuk generatif 1 kali pada pohon ini secara spray bersamaan dengan pohon-pohon yang lain yang sedang kita buahkan di sebelah sana. Pengaplikasian pupuk generatif yang saya lakukan untuk pohon ini dan keseluruhan serta pohon-pohon yang lain yang ada di sana, saya menggunakan MKP 2 sendok makan, KNO3 1 sendok makan, magnesium sulfat setengah sendok makan, dan karate ulangi, dan boron. Bukan karate boron ya, kalau karate boron itu adalah kalsium plus boron. Ini boron setengah sendok teh. Kita campurkan ke dalam tangki 16 liter, kita spraykan ke daun-daunnya. Hanya 1 kali. Saya lakukan 3 minggu yang lalu. Jadi misalkan buah kita panen hari ini, minggu besok kita spray MKP. Berikutnya kita kasih POC rutin setiap minggu. Ini pohonnya. Di usianya berarti hari ini 6 bulan lebih sedikit. Karena kita buahkan di usia 3 bulan, kita panen di 100 hari, berarti 190 hari. Atau 3 bulan, 6 bulan lebih sedikit pohon ini. Dan saya akan membuahkan di pembuahan kedua. Untuk pertanyaan tersebut, saya jawab yang pertama, anggur dibuahkan di usia dini aman enggak? Pohonnya aman. Dan ini adalah faktanya. Asalkan kita mencukupi kebutuhan nutrisi pada pohon ini di saat sedang membawa buah, kita harus segera kembali ke pupuk vegetatif. Cukup subur. Oke. Lalu pertanyaan kedua, jika pohon ini aman dibuahkan usia dini, pembuahan keduanya bagaimana dan kapan? Oke. Pembuahan kedua kita lakukan setelah 3 minggu kita istirahatkan setelah buah dipanen. Ini bekas tandan buahnya ya. Setelah buah dipanen, kita masukkan pupuk generatif 1 minggu setelah buah dipetik, 1 kali POC, dan di minggu ketiga kita akan melakukan pemangkasan kembali dan pemupukan kembali seperti ini. Nanti kita aplikasikan pupuknya. Yang terpenting kita menjaga kesehatan daun pada pohon-pohon ini, karena fungsinya daun adalah sebagai dapur untuk memasak nutrisi. Oke. Yang pertama, kita buat lubang mengelilingi pohonnya di dalam planter bag ini. Lalu kita ambil kurang lebih 1 sendok makan ini ya, NPK Ponska Plus. Nah, seperti ini kita tabur begini, mengelilingi pohonnya. Nah, begini ya. Oke. Kenapa menggunakan NPK Ponska Plus? Karena kita akan melakukan pemangkasan ini tidak menghabisi daunnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak melakukan stres air.
Jadi tetap ada daun yang kita sisakan di cabang tersier untuk tetap memasak nutrisi dan menjaga tanaman ini tetap hidup setelah dilakukan pemangkasan. Fungsinya unsur N adalah untuk mendorong bat-bat yang kita pangkas nanti di cabang tersier segera pecah tunas. Itu. Fosfat P-nya adalah untuk merangsang pembungaan, dan kalium sebagai unsur hara makro primer. Jadi N, P, dan K adalah makro primer. Kebutuhan yang sangat banyak pada tanaman anggur ini di setiap fasenya. Ini adalah menjelang pemangkasan. Pupuk yang kita berikan hanya NPK Ponska Plus. Plusnya adalah TE. Apa itu TE? TE adalah trace element, unsur hara mikro esensial lengkap yang terkandung di dalam pupuk NPK Ponska Plus ini. Oke, setelah seperti ini kita timbun begini. Oke, ini nanti akan slow release atau lepas lambat. Nah, oke. Nah, setelah kita timbun pupuk NPK-nya, kita telah siapkan pupuk cair atau ini PSB 200 ml per 10 liter air. Akan kita siramkan ke media tanamnya seperti ini. Ini ya. Ini kita siramkan. Oke. Seperti ini. Jadi NPK Ponska Plus kita timbun. Kemudian air 10 liter kita campur PSB. Kawan-kawan jika tidak menggunakan PSB bisa menggunakan POC dari bahan apa saja. Untuk menjaga tanaman ini tetap prima dan berbuah sesuai yang kita harapkan. Ini yang saya lakukan pada pohon-pohon anggur kami di kebun lokasi 2, Josh Grab Nursery lokasi 2. Oke. Setelah itu kita akan melakukan pemangkasan. Seperti ini. Ini pemangkasan sebelumnya. Kita akan hitung 6 bat dari pemangkasan sebelumnya. Ini dulu dipangkas di sini, cabang ini membawa buah. Sekarang kita akan pangkas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti itu. Daun tidak kita buang. Nanti kita buang setelah sprout. Ini. Oke. Ini pada periode sebelumnya tidak membawa buah. Sekarang kita buahkan di bat ketiga. Dan cabangnya sudah berwarna coklat. Sama seperti ini. Kita buahkan di bat. Ini di bat kedua, cabang sebelum tidak maksimal. Oke. Lalu ini pemangkasan sebelumnya di bat ke-6. Kita akan pangkas di bat ke-6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Oke. Seperti itu. Lanjut ke sini. Ini kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Seperti itu. Nanti kita akan buang daun ini setelah sprout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Oke. Ini pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Jadi kita memangkas maksimal 6. Oke, untuk cabangnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kita ke sebelah sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini sisa buahnya ya. Yang sudah dipetik oleh teman-teman yang datang ke sini. Nih, kita buang. Nah, kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Oke. Ini sebenarnya pembuahan bertingkat sedang membawa buah nih. Nih, ini buahnya. Tetapi
tetap kita buang karena kita menginginkan pembuahan serentak pada pohon ini. Ini buahnya cukup bagus nih. Bentar dulu. Nih, ini hasil pembuahan bertingkatnya. Cukup bagus, tandanya cukup panjang. Tetapi kita buang karena kita menginginkan berbuah serentak dari seluruh cabang tersier ini. Oke, seperti ini hasilnya. Ini sisa buah terdahulu, harus kita buang. Oke, nih. Jadi daun-daun ini akan kita buang setelah sprout. Ini fat potensialnya kelihatan, gemuk dan bulat. Setelah ini kita hanya melakukan penyiraman air biasa 3 hari sekali. Dan PSB 1 minggu sekali. Pupuk kimia betul-betul sudah kita hentikan karena kita sudah membekali 1 sendok makan ini. Jadi selanjutnya sudah tidak kita berikan. Kita akan berikan lagi pupuk kimia setelah berry set atau bunga anggur sudah penyerbukan dan berbentuk buah. Dari cara yang sama seperti yang saya lakukan ini, seperti apa hasil buahnya yang sudah dilakukan pada pohon yang lain. Kita simak ke pohon yang ini. Dengan perlakuan yang sama. Sebelum pemangkasan kita timbun NPK dan PSB, siram PSB. Dan ini hasilnya di 35 HSP. Nih. Seperti ini buah-buahnya. Cukup bagus. Jadi apa yang saya lakukan baru saja, ini adalah hasil yang sudah jadi. Nih, bahkan buah sisanya sebelum kita buang nih, bekas tandan buahnya. Karena ini memang saya gunakan untuk icip-icip para pengunjung yang datang ke tempat ini. Seperti itu tandan buahnya. Jadi seperti itulah untuk pembuahan anggur di usia dini dan pembuahan keduanya. Dan ini adalah pembuahan kedua yang sudah kita lakukan dan sudah berhasil menjadi buah. Seperti ini. Ini cukup panjang plasternya. Tuh. Varian Jupiter Origin USA atau Jupiter Citrus. Oke. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.